Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hari telah beranjak senja ketika seorang wanita yang sedang terbaring lemah di ranjang pasien mulai menggerakkan jarinya pertanda akan siuman. Tuan Gunawan yang menyadari pergerakan dari Sela segera mendekat pada wanita itu. Masih dengan kesadaran belum sempurna, Sera menatap setiap sudut ruangan yang baginya asing itu. Ia menggeliat pelan, sembari mengurut pelipisnya. Bahkan ia belum sadar sepenuhnya tentang apa yang terjadi. "Kau sudah sadar?" Suara berat Tuan Gunawan membuat wanita cantik itu terbelalak. Ia segera menoleh ke sumber suara. Dan alangkah terkejutnya wanita itu saat menyadari siapa yang sedang duduk di sudut sana. Seketika kedua bola matanya dipenuhi cairan bening antara malu dan sedih. Ia tiba-tiba teringat pada hal yang telah berlalu, tentang semua perbuatannya yang pada akhirnya menghancurkan sebuah keluarga. "Ayah," ucapnya terputus-putus. Suaranya bahkan masih terdengar sangat lemah. Seperti biasa, Tuan Gunawan menerbitkan senyum tipis. Ia mendekat pada Sera dan duduk di sisi pembaringannya. "Apa yang terjadi? Kenapa kau mau mengakhiri hidupmu, Nak?" Mendengar kelembutan dari mantan ayah mertua, wanita itu semakin tak sanggup membendung air matanya. "Ayah, aku," ucapnya sambil menangis pilu. "Tenanglah, kau bisa menceritakan semuanya padaku. Aku akan membantumu." Ia memberi kode pada Surya agar meninggalkan mereka berdua di ruangan itu. Setelah pintu tertutup rapat, barulah Sera merasa leluasa berbicara dengan Tuan Gunawan. "Aku tidak tahu harus bagaimana, Ayah." "Sera, bunuh diri bukan jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah." Sambil menangis, Sera mencoba menjelaskan. "Aku minta maaf, Ayah. Aku sangat menyesali perbuatanku di masa lalu." "Lupakan tentang itu. Semua itu sudah berlalu. Sekarang kita bahas tentang dirimu saja. Apa yang bisa aku bantu?" "Apa aku masih pantas dimaafkan, Ayah? Aku mengaku bersalah. Aku gelap mata sehingga melakukan semua kesalahan ini. Maafkan aku, Ayah." Tuan Gunawan memejamkan mata sembari menarik nafas dalam. Pengkhianatan Sera memang telah menyakiti mereka semua. Namun kini hadirnya Via ke dalam keluarganya bagaikan sebuah anugerah. "Aku sudah memaafkanmu." Melihat kondisi Sera yang masih lemah dan terpuruk, Tuan Gunawan pun menjadi iba. Ia tidak menyangka hal buruk ini akan menimpa Sera. Setelah 2 hari dirawat di rumah sakit, kondisi Sera sudah membaik sehingga diizinkan pulang. Tanpa menunggu waktu lagi, Tuan Gunawan memutuskan untuk segera kembali ke ibu kota dengan memboyong Sera bersamanya. Pria itu pun telah meminta Surya mengurus segalanya, termasuk membayar hutang-hutang Sera yang jumlahnya terbilang fantastis. Saat ini mereka sudah berada di sebuah apartemen mewah miliknya yang akan menjadi tempat tinggal Sera. Saat memasuki tempat itu, Sera berdecak kagum. Sebuah apartemen super mewah dengan fasilitas lengkap, sangat berbeda dengan huniannya selama ini. Mereka kemudian duduk di sebuah sofa panjang dan membicarakan beberapa hal. "Wira sudah menemukan anak kalian. Syukurlah ada orang baik yang menemukan dan merawatnya," ucap Tuan Gunawan. Sera menundukkan kepala, merasa malu dengan perbuatannya yang tega membuang anaknya sendiri. Bahkan ia tak pernah memikirkan nasib bayi malang yang ditinggalkannya beberapa tahun lalu. Mengingat semua itu, rasa bersalah menjalar di hatinya. "Maafkan aku, Ayah. Aku bersalah." Meskipun raut wajah Tuan Gunawan jelas tergambar kesedihan, namun ia tetap tersenyum tulus ke arah Sera. "Aku yang harus minta maaf. Aku dan ayahmu sudah memaksamu menikah dengan Wira, padahal kami tahu kau tidak mencintai Wira," ujarnya penuh sesal. "Aku sangat menyesal, Ayah." Pria paruh baya itu menatap Sera, masih dengan senyum yang sama. "Lupakanlah, sekarang yang terpenting adalah anakmu, Lila." "Lila? Namanya Lila?"
Iya, saat ini dia sedang berjuang hidup melawan kanker darah. Kami membutuhkan pendonor sumsum tulang belakang. Wira sudah melakukan tes, tapi hasilnya tidak cocok. Kau adalah harapan kami satu-satunya. Seluruh tubuh Sera terasa meremang mendengar ucapan Tuan Gunawan. Walaupun sebelumnya ia tidak menginginkan adanya anak dalam pernikahannya dengan Wira, namun ia tetaplah seorang ibu yang akan sedih jika mendengar anaknya dalam keadaan sakit. Wanita itu memberanikan diri mendongakkan kepala, menatap wajah pria di depannya. Air matanya lolos begitu saja. Kini ia baru menyadari semua perbuatannya. Anakku mengidap kanker darah, tanyanya dengan air mata yang mengalir membasahi wajahnya. Tuan Gunawan mengangguk pelan. Iya, kata dokter, kita bisa menyelamatkannya dengan pencangkokan sumsum tulang belakang. Sera, apa kau bersedia melakukan tes? Kau ibunya, kau memiliki peluang besar memiliki kecocokan dengannya. Aku akan berikan apapun yang kau mau, asal kau mau menjadi pendonor untuk Lila. Seketika ruangan itu penuh dengan isak tangis wanita itu. Ia menangis pilu, sementara Tuan Gunawan melirik Surya yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan dengan tatapan dinginnya. Kau bersedia kan? Tanya Tuan Gunawan sekali lagi. Sera menyahut dengan anggukan kepala pertanda setuju. Ia bahkan belum dapat berkata-kata. Yang dilakukannya hanya menangis dan menangis. Ayah, apa boleh aku bertemu dengan anakku? Lirihnya. Tentu saja, besok kau boleh menemuinya. Tuan Gunawan melirik arah jarum jam di pergelangan tangannya. Waktu telah menunjukkan pukul 9 malam. Aku harus pergi. Besok aku akan mengirim beberapa orang asisten rumah tangga untuk menemanimu di sini. Terima kasih, Ayah. Baiklah, istirahatlah. Kalau kau butuh sesuatu, hubungi saja Surya. Ucapnya dengan senyum ketulusan. Pria paruh-baya itu kemudian melangkah keluar dari ruangan itu. Setelah meyakini tuannya sudah keluar, Surya pun mendekat pada Sera, membuat wanita itu merasa tak nyaman. Surya selalu menunjukkan rasa tidak sukanya pada Sera secara terang-terangan. Ini kunci apartemen, kunci mobil, dan juga sebuah kartu tanpa batas. Mbak Sera bisa menggunakan semua ini. Sera mengulurkan tangannya, menerima beberapa benda pemberian Surya. Setelahnya, pria itu beranjak keluar, namun suara panggilan Sera menghentikan langkahnya. Boleh aku tanya sesuatu? Ujar Sera. Surya berbalik menatap Sera dingin. Silakan. Kenapa aku harus tinggal di apartemen ini? Kenapa tidak di rumah ayah saja? Bukankah anakku ada di rumah ayah? Dengan wajah datar, Surya menjawab. Dan Wira sudah menikah lagi, jadi Tuan tidak mungkin membawa Mbak Sera ke rumah. Seketika raut wajah Sera berubah mendengar ucapan Surya. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Wira sudah menikah lagi. Apa? Wira sudah menikah lagi? Tapi kenapa ayah tidak bilang padaku tadi? Karena itulah saya memberitahu Mbak Sera. Surya menatap tajam pada wanita di depannya. Sejak kepergian Mbak Sera, Nyonya depresi dan sakit selama bertahun-tahun. Nyonya baru dinyatakan pulih beberapa waktu lalu. Dan lagi pula, Nyonya sangat menyukai istri Denwira. Begitupun dengan anak Denwira. Ujarnya bernada sindiran. Sera yang sejak awal menyadari bahwa Surya tidak pernah menyukainya, hanya menghela nafas panjang. Ia membalas dengan tatapan tak kalah sinisnya. Apa kau masih menyimpan dendam padaku? Tidak, tapi tolong jangan buat masalah lagi. Saya permisi. Laki-laki berperawakan tinggi besar itu menundukkan kepala sebelum meninggalkan ruangan itu, menyusul tuannya yang sudah keluar lebih dulu. Tinggallah Sera dengan sekelumit tanda tanya di benaknya. Wira sudah menikah lagi. Dengan siapa? Seperti apa wanita yang bisa menggantikanku? Gumamnya. Sera menjatuhkan tubuhnya di sebuah sofa. Pikirannya menerawang jauh. Penasaran dengan sosok wanita yang menjadi istri Wira. Walaupun selama menikah ia tidak pernah mencintai Wira karena pernikahan terpaksa, namun tetap saja timbul sebuah tanda tanya. Wira sangat mencintaiku, dan dia bukan tipe laki-laki yang mudah jatuh cinta. Wira tidak akan pernah bisa melupakanku.
Tapi siapa wanita itu yang sekarang menjadi istrinya?